Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rumah Kupa, apa kabar semuanya? Insya Allah kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sahabat rumah Kupa, terima kasih untuk kalian yang tetap setia untuk selalu gabung bersama kami Rumah Kupa Official di live IG dan FB Rumah Kupa. Terima kasih untuk kalian yang selalu mau belajar bersama Kak Hana sebagai pembimbing Rumah Kupa. Sahabat rumah Kupa, Desember ini kita memasuki momen Hari Ibu ya, gitu. Kita masih ada di momen Hari Ibu dan seperti biasa, Kupa mengangkat wanita, mengangkat yang di Instagram, lebih ke ibu, remaja atau anak-anak yang berhubungan dengan wanita. Disitulah Kupa ada. Tema kita hari ini, ibu setiap hari adalah Hari Ibu. Kenapa kita harus bahas ini? Satu, karena memang momennya tepat di Hari Ibu. Kedua, memang Rumah Kupa mengusung seorang wanita. Dan kemanapun kita pergi, pada akhirnya kita akan bermuara kembali kepada ibu. Ya. Bersama Kak Hana, kita buka dengan doa ya, seperti biasa. Kak Hana pimpin doa. Setelah itu kita baru mulai sharingnya. Oke. Kak Hana apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Kak Hana selalu cantik ya, Masya Allah ya. Allah, masakan cewek. Perempuan kan selalu cantik. Kak Hana selamat Hari Ibu ya Kak. Sama-sama buat Herni juga. Aku mewakili teman-teman ya, mewakili sahabat Rumah Kupa. Kak Hana selamat Hari Ibu. Terima kasih untuk semua ketulusannya, bimbingannya untuk kita ya Kak. Kakak mungkin silakan dibuka. Selamat ketemu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, adik-adikku sayang, bahkan mungkin ponakan-ponakan, cucu ya sekarang ya, udah kelas cucu ya. Cucu ponakan juga udah besar loh, udah besar. Allahumma sholli Muhammad wa ali Muhammad. Terima kasih kalian telah bergabung bersama kita setiap hari Sabtu ya, walaupun kita waktunya masih tetap belum stabil, tapi sadarin aja karena kita berusaha untuk tetap konsisten, tapi bukan gitu konsisten dalam segala hal, cuma waktu yang mungkin kita masih menyesuaikan seorang ibu gitu loh, waktunya itu emang betul-betul kita mesti jaga ya. Balapan waktu ya. Dan juga selamat Hari Ibu buat kalian semuanya, buat kita semuanya, dan juga buat bapak-bapak tentunya juga, mereka juga menikmati Hari Ibu karena dari seorang ibu mereka hadir. Jadi menikmati ibu itu juga semua manusia menikmati Hari Ibu. Untuk seperti biasanya sebelum kita memulai, mari kita hadirkan hati kita heningkan sejenak, kita heningkan cipta sejenak, kita rileks, mungkin apapun namanya itu, apa meditasi atau apa tafakur dan sebagainya. Kita heningkan sejenak hati kita, kita arahkan seluruh perhatian kita untuk kita bisa merasakan bagaimana kehadiran hati kita saat ini, dan juga tentunya kalian semuanya. Dan seperti biasanya sebelum kita memulai, marilah kita bersama-sama sambungkan rasa kita dengan doa kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, juga kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita khususnya ibu, kepada juga ibu-ibu yang di luar sana, juga kepada orang-orang yang kita cintai, kepada anak-anak, kepada pasangan, kepada orang-orang juga yang belum berdamai bersama kita saat ini. Marilah kita tundukkan sejenak, juga kepada wali-wali ya, kepada guru-guru ya, aku udah sebutin apa belum, juga buat kita semuanya, buat alam semesta. Insya Allah mudah-mudahan kita selalu bersambung rasa di dalam perasaan, bersambung rasa, dan itu diwakili oleh seorang ibu di dalam rahimnya. Kita tunduk sejenak, kita tenangkan hati, tarik nafas perlahan-lahan, buang lagi perlahan-lahan. Ketika menarik nafas, arahkan seluruh perhatian dari sebelah kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, dan seluruhnya diarahkan di dalam diri. Masuk jauh lebih dalam, jauh lebih rileks, tenang, rileks. Tarik lagi nafas lagi. Hembuskan perlahan-lahan dan rasakan perjalanan nafasnya keluar dari diri. Dari mulut
Satu kali lagi, tarik nafas lagi. Buang perlahan-lahan. Mulailah kita berdoa sejenak, memberikan Fatihah dan selawat kepada Rasul dan keluarga dan orang-orang yang tadi saya sebutkan. Al-Fatihah qabla salawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih. Saya kembalikan kepada Herni. Terima kasih. Karena hari ini kita angkat setiap hari adalah Hari Ibu. Ya. Karena banyak ya hadis yang mengangkat tentang ibu ya. Kalau kita mau berangkat ke hadis ya, bahkan Rasulullah mengulang sampai 3 kali ibu gitu. Bahkan tingginya derajat ibu sampai ada hadis surga di bawah telapak kaki ibu gitu ya Kak ya. Kahana sebagai seorang ibu, sebagai pemegang konsultan di rumah Pupa, bagaimana Kahana sendiri memaknai arti ibu gitu. Setiap hari adalah hari ibu. Itu gimana Kakak memaknai? Kalau aku sih gini ya, maksudnya ibu itu semesta ya, semesta besar yang menelan seluruh semesta yang kecil gitu. Jadi pusat dari seluruh kegiatan, pusat dari seluruh perasaan. Jadi puncaknya perasaan tuh ada di ibu gitu loh. Semua itu bermuara kepada ibu gitu loh. Jadi dari satu ibu keluarlah begitu banyak manusia-manusia ya, entah bapak, anak laki-laki, bahkan juga ibu itu sendiri. Jadi dari seorang perempuan keluarkan lagi seorang perempuan, keluarkan seorang laki-laki dan sebagainya. Sehingga buat saya ibu itu sakral banget gitu loh. Seorang ibu itu tempat perasaan, dimana dari ibu itu dia menyambungkan perasaan antara dirinya dengan Tuhan, menyambungkan perasaan anaknya dengan Tuhan, menyambungkan perasaan suaminya dengan Tuhan gitu. Jadi puncak dari semua kegiatan kita di alam semesta ini ada bersama ibu. Jadi ini satu kedudukan yang luar biasa sih menurut aku. Makanya kenapa saya maksudnya saya sangat gila sama perempuan. Ya kebetulan juga saya perempuan dan saya berasa bahwa perempuan ini harus latihan, harus memperbaiki diri. Dia mengerti tentang posisi dia seperti apa gitu loh, supaya dia lebih menghargai diri dia dan dia lebih bersyukur tentang dia, karena dari perempuan lah lahir seorang anak manusia. Dari perempuan itulah dia menjadi seorang ibu. Seperti itu. Dahsyatnya seorang ibu, dahsyatnya seorang perempuan. Bahkan ada kata-kata gini ya Kak, di belakang laki-laki yang hebat pasti ada wanita yang hebat, gitu ya Kak ya gitu. Kayak kata ganti gitu mungkin ya. Terus Kak, untuk orang-orang yang sudah tidak punya ibu, bagaimana mereka bermuara atau kembali atau melakukan sesuatu untuk ibunya? Makasih, keren banget nih. Satu, ada Pupa. Oh iya, benar, satu ada jualan. Jadi emang sih banyak misalnya anak-anakku yang juga kehilangan ibu gitu loh. Juga mereka tidak mengenal ibunya gitu loh. Mereka lahir di tengah-tengah masyarakat yang mereka tidak melihat ibunya sama sekali. Ada juga yang ketika mereka lahir ibunya udah meninggal gitu, melahirkan terus meninggal, dan berbagai perasaan mereka ya. Tapi menurut aku gini, ibu itu sendiri perasaan gitu loh. Ibu tuh rumah.
Ibu tuh rumah, tempat kembali gitu loh. Tempat kembalinya manusia tuh ibu gitu loh. Rumah, tempat ketika dia pergi terus dia kembali kepada rumah gitu loh. Rumahnya siapa? Ibu gitu loh. Jadi seandainya kalau anak-anak yang mereka tidak memiliki ibu secara jasad gitu loh, maka mereka bisa kembali kepada perasaannya gitu loh. Ya kan, jadi kembali ke perasaan, dia akan menemukan seorang ibu di dalam perasaannya gitu loh. Karena dari perasaan itu dia bisa merasakan bagaimana itu dia di dalam perut, di dalam rahim dan sebagainya. Jadi dia harus kembalikan perasaan dalam keadaan yang murni, perasaan yang selalu bersama Tuhan, perasaan yang selalu dalam keadaan damai, tenang, maka dia akan merasakan bagaimana ibunya sebenarnya seperti itu. Jadi itu pertama. Kedua, itu secara batinnya ya. Nah, secara fisik dia nggak kehilangan ibu. Ada pupa, ada tante, ada nenek, ya, ada sahabatnya, ada orang-orang yang dituakan gitu loh. Itu bisa menggantikan seorang ibu, bahkan mungkin dia karena bukan bahkan ya, maksudnya artinya bahwa mereka dididik, pastinya dididik sama seorang keluarga, satu keluarga kan, yang notabene ada ibu di situ. Jadi ibu biologisnya dia itu adalah ibu gitu loh. Kenapa? Karena bersambung, karena perasaan cinta, perasaan kasih sayang itu ibu gitu loh. Jadi ketika kamu diberikan diberikan kasih sayang, diberikan cinta sama seorang perempuan, maka itu ibu telah hadir gitu loh. Jadi secara fisik mungkin kamu tidak memiliki ibu gitu loh, tapi secara batin kamu memiliki ibu dari orang-orang yang secara biologis mereka mengganti sebagai ibu seperti itu. Kak, menurut Kak gimana? Apa yang bisa dilakukan kayak gini loh Kak, ketika masa remaja mungkin kita masih bisa dekat dengan ibu ya Kak, gitu. Terus ketika sudah dewasa tapi belum menikah, itu kita mungkin masih bisa punya banyak waktu, tapi kan ketika kita masuk ke dunia baru, punya gerbong baru atau keluarga baru, menurut Kakak bagaimana seorang anak harus bersikap kepada ibu ini? Kan otomatis dia punya keterbatasan ya Kak? Iya. Ya, makasih banget. Aku selalu bilang ya, maksudnya gini, ini buat ibu-ibu juga sih sebenarnya. Kita ibu ini cenderung kan, emang ibu tuh mengikat, ya kan? Ibu itu mengikat. Kita selalu bilang bahwa ibu itu seperti bumi gitu loh. Jadi ada pohon, tanam, ada akar di situ kan, kita genggam itu akarnya seperti ini. Semakin tua pohon itu semakin genggamannya kuat kan, tanah itu kuat. Apalagi kalau bukan tanah gambut kan, tanah yang tanah yang betul-betul kuat, dia akan menahan gitu loh. Itu seperti ibu. Mungkin kalau kita bicara juga lebih dalam lagi, misalnya alat vitalnya perempuan itu kan dia menampung gitu loh, dia menampung. Jadi emang ibu-ibu itu cenderung mengikat. Perempuan itu cenderung mengikat. Makanya ibu-ibu itu susah untuk melepaskan, agak repot ya melepaskan, karena hubungan touchingnya itu sentuhannya batin, itu batin, setiap saat sentuhan dengan anak gitu loh, di dalam perut 9 bulan, kemudian keluar sampai dia lewat balita, sampai dia akal yang sehat, kemudian dia menikah, baru peran ibu itu agak sedikit lega. Kan kata-kata ini ya, pepatah tuh, cinta orang tua sepanjang jalan, cinta anak sepanjang galah gitu loh. Artinya bahwa hubungan batin antara ibu sama anak itu kan nggak terbatas, tidak bisa diputus. Kenapa? Karena tali pusar antara ibu dengan anak itu kan selalu bersambung walaupun sudah terputus gitu loh. Ya kan, kita itu disambungkan dari situ. Jadi 9 bulan itu mewakili bertahun-tahun anak itu di luar gitu loh. Jadi mau anaknya dimanapun, ya kan, ibu dimanapun, mereka punya hubungan khusus, hubungan perasaan itu khusus tuh selalu bersambung terus, selalu bersambung. Jadi nggak mungkin terlepas. Cuma kita kadang-kadang sebagai ibu, kita memakai kata-kata yang tadi kamu bilang tuh, surga di telapak kaki ibu, bahwa ibu ini adalah, kalau misalnya kalau dalam agama juga jangan sampai orang tuamu bilang
gitu kan gitu loh, khususnya ibu gitu. Terus Rasulullah bilang ibu gitu loh. Ini sebenarnya penjelasannya mesti agak ini ya, detail gitu maksud aku, karena kadang-kadang ibu memakai ini sebagai tekanan buat anak gitu loh. Tekanan bahwa aku ibumu, kamu harus harus tunduk dan patuh. Tapi ibu juga tidak belajar menjadi ibu. Jadi anak-anak kadang-kadang rancu ya. Mereka kadang-kadang maksudnya, karena mereka juga manusia, mereka juga perlu proses untuk mengenal diri mereka. Kemudian ketika mereka mengenal diri mereka, pasti mengenal orang tuanya kan, semestinya gitu. Nah, kadang-kadang ibu, orang tua itu tidak memberikan kesempatan mereka mengenal diri mereka dengan baik gitu loh. Kenapa? Karena ada tekanan. Kenapa? Karena banyak juga ibu-ibu yang tidak banyak belajar gitu loh, tidak belajar untuk mengenal dirinya lebih baik, lebih dalam gitu loh. Sehingga yang keluar itu banyak keluar kata-kata yang gitu. Just aku agak sedikit lebar ya. Gitu, tekanan-tekanan yang anak-anak juga repot. Nah, makanya aku bikin batasan sih sebenarnya, ini buat aku sih sama anakku, bahwa ketika anakku udah menikah itu 75% hubungan aku sama dia secara fisik ya, itu sudah aku udah kekurangan 25%. Sama hubungan aku sama dia, bukan hubungan secara batin tapi secara fisik. Artinya bahwa ada hal-hal yang aku sudah mesti potong 25% gitu, aku udah mesti potong. Yang tadinya kan aku aku bersihin dia dari kecil tuh, aku popok, ganti popok dan sebagainya. Terus kemudian ajar makan, ajar bicara, ya kan, ajak berjalan. Terus kemudian ajar bagaimana dia mengenal lingkungan, bagaimana dia bercakap-cakap sama orang. Itu kan kita yang mendidik itu kan, kita yang melukis itu, kita yang mengatur itu semuanya. Nah, dalam pengaturan ini kan tentunya ibu juga mesti punya emosi yang baik, supaya dia bisa mendidik dengan baik. Nah, kemudian ketika anak ini dia udah menikah kan, kita udah agak potong nih 25% nih campur tangan kita terhadap dia gitu loh. Aku pakai kata-kata campur tangannya gitu. Terus kemudian dia punya anak misalnya, berarti aku udah 50%. Kenapa? Karena dia punya negeri baru nih, negara baru yang aku harus taati gitu loh. Dia punya hukum-hukum, dia punya aturan-aturan, dia membangun negara baru dan ada aturan-aturan dia dengan istrinya yang dia bangun, dan di situ kita harus hargain itu gitu loh. Jadi menurut aku ya, semakin hari anak itu belajar, ibu juga harus belajar. Kayak kan dibilang belajar sampai di liang lahat kan, maksudnya seperti itu, bahwa setiap saat kita harus belajar gitu loh. Ada gesekan-gesekan, ada gerakan-gerakan dia yang menyakitkan hati kita atau dan sebagainya, mesti setelah kita harus renungkan lagi, duduk sebentar, kita tarik nafas, terus kita mulai, makanya fungsinya kita meditasi, kita tafakurin itu seperti itu. Jadi setiap hari 5 menit kita kasih waktu kita 5 menit setelah sholat, duduk, kita mulai tafakurin. Sebenarnya posisi kita nih seperti apa? Apakah kita harus terus mencampuri urusan anak kita, sementara kita harus mendidik dia untuk menjadi pribadi yang mandiri, seperti itu. Ya, seperti itu. Karena Masya Allah ya. Tadi memang aku mau tanya itu juga. Terus kayak gini Kak, sekarang banyak ya Kak, para ibu muda gitu ya. Tadi Kakak mengatakan ibu dan anak itu sebenarnya harus terus belajar ya, sama-sama belajar. Sama-sama gitu. Belajar. Kalau anak mungkin dia masih bisa mengalah dalam keadaan apapun ya Kak ya. Mungkin karena ada kata-kata orang tua nggak pernah salah. Tapi kalau ibu gini, kasihannya ke anak ketika ibu ini dalam usianya yang masih muda sudah jadi ibu, atau memang dia menjadi ibu karena keadaan yang dia tidak banyak belajar tentang, kan belajar bagaimana itu menjadi harus, orang tua. gitu kan, kalau bisa jadi dari anak kesalahan belajar ya, Kak, ya, gitu. Menurut Kakak nih, untuk para ibu muda ataupun ibu yang sudah berjalan panjang gitu, yang mungkin masih kurang belajar, dan kan otomatis ini kita bicara tentang ibu dulu ya Kak, anak kan tadi udah atau masih lagi gitu. Idealnya menurut Kakak ibu itu seperti apa sih, tapi yang berlaku untuk ibu muda ataupun ibu yang sudah berjalan panjang? Menurut Kakak idealnya mereka harus seperti apa sih Kak? Belajar
Maksudnya Ibu itu dalam keseharian gitu. Ibu itu pembelajaran gitu loh. Jadi kita kan merasa bahwa kita ibu, kita punya hak penuh ya buat sama anak gitu loh. Kita yang ngerti dia lah, kita yang tahu dari kecil-kecilnya dia sampai dari tetek bengeknya dia dari kecil sampai kita besar. Kita merasa kita mengerti gitu loh. Padahal kita lupa bahwa anak itu juga dia punya kaidah-kaidah mas dalam dirinya gitu loh. Bahwa banyak penyerapan-penyerapan dia dari lingkungan yang berbeda. Oke, dia di rumah dia ikut penyerapan-penyerapan kaidah-kaidah mas dari keluarga. Tapi dia keluar di sana kan dia juga melihat kaidah-kaidah mas yang lain gitu loh. Dia belajar gitu loh. Jadi kita sama-sama belajar sih sebenarnya. Jadi ibu harus juga setiap saat belajar gitu loh. Jadi hari ibu itu tuh apa? Hari pembelajaran gitu loh. Jadi ibu itu selalu belajar gitu loh. Nah, ibu yang belajar itu otomatis dia bisa tahu seperti apa kedudukannya gitu loh. Jadi harus belajar, setiap saat harus belajar. Belajar bagaimana mengenal dirinya itu paling penting. Itu paling penting, saya selalu sampai ini terus berulang-ulang di setiap pertemuan kita ya. Aku selalu berulang-ulang karena menurut aku pembelajaran untuk mengenal diri itu penting banget. Karena ketika kita mengenal diri kita dengan baik, otomatis di luar ini kita bisa mengenal mereka dengan baik. Kenapa? Karena apa sih hubungan ibu dengan anak itu kan hubungannya hubungan batin gitu loh. Hubungan batin gitu loh. Jadi entah nanti laki-laki seperti apa, bapak seperti apa, karena semua tuh ikut dari ibu. Laki-laki itu dari ibu gitu loh. Laki-laki nggak pernah taruh perempuan di perutnya gitu loh, tapi ibu pernah taruh laki-laki di perut gitu loh. Jadi kenapa terasanya bahwa perempuan itu agak berat gitu loh ya, nggak ini dong, maksudnya semua yang diberikan itu nggak ada yang gratis sayang gitu loh. Maksudnya gini, Tuhan memberikan penghormatan yang paling terbaik untuk ibu ya kan, yaitu ada surga di kaki gitu loh. Bukan surga itu bukan satu tempat gitu loh. Orang di kaki mana ada diinjak kok. Iya kan gitu. Kalau secara harfiahnya kan kaki ini kan kita injak gitu loh. Tapi sebenarnya kalau kita mau secara ininya gitu loh, dalam bahwa maksudnya kan itu di kaki, kenapa nggak ditaruh di kepala gitu loh. Surga itu kenapa nggak di kepala atau di hati gitu loh, tapi ditaruh di kaki. Artinya bahwa kaki itu sesuatu yang ringan gitu loh. Semua yang kamu hadapi itu semua kecil. Iya kan? Kamu bisa lewatin. Gitu loh. Perempuan tuh bisa lewatin, semua kecil. Di bawah telapak kaki seorang perempuan itu semua masalah itu kecil. Disitulah dia menjadi surga buat dirinya gitu. Jadi bagaimana dia bisa mengerti tentang perasaan anaknya, mengerti tentang pasangannya, apa semuanya, karena itu kecil, perempuan bisa lewatin, gitu. Iya kan, gitu loh. Jadi tadi kan aku bilang perempuan itu puncak dari semua perasaan. Tuhan juga ininya buat perempuan kan kayak begitu, bahwa setiap nama-nama Tuhan itu 99% itu yang yang bergender perempuan gitu ya kan, Jamalia gitu. Jadi perasaan, jadi perempuan tuh, ibu tuh luar biasa menurut aku. Perempuan terus kemudian menjadi ibu, dia belajar bagaimana sesuatu, dia belum pernah taruh sesuatu di dalam perutnya selain apa yang telah ada di dalam dirinya. Iya kan, kemudian ada anak yang tumbuh dari perutnya itu luar biasa. Berbagai perasaan di situ yang nggak bisa kita ungkapin. Iya kan, rasa nggak enak, mual. Kita mulainya dengan mual, perasaan tiba-tiba ada yang aneh di perut. Iya kan, terus kemudian pas lagi kita
makan sesuatu yang kadang-kadang bukan diri kita gitu loh. Kita menginginkan itu kebiasaan. Jadi hormonnya itu kan mengeluarkan perasaan-perasaan yang aneh. Belum makan, belum perasaan-perasaan yang aneh itu kan kita keluar jadi moody, kadang-kadang perasaan gak enak dan sebagainya. Dan kita harus betul-betul dalam keadaan rileks supaya kita bisa mengerti suami seperti apa. Itu perempuan tuh, ibu tuh. Terus kemudian yang paling hebat banget itu pelajaran kita yang paling keren banget itu pertama karena kita punya anak, mengalami situasi kita memiliki anak di dalam perut. Dan yang kedua, bagaimana kita mengeluarkan yang di dalam perut yang sudah terikat dengan pusar kita, pusar dia dengan pusar kita terikat, kita mengeluarkan dengan nafas yang panjang. Gila, luar biasa apa enggak nih? Ini peristiwa luar biasa banget gitu loh. Gitu. Bagaimana itu kita nggak bisa menggambarkan waktu mau melahirkan tuh kan kita nggak bisa gambarkan perasaan yang ada tuh kita nggak bisa gambarin, gitu loh. Iya kan? Dan semua perempuan itu lupa ketika habis melahirkan. Ketika dia melihat anak itu semua penderitaan itu hilang gitu loh. Coba sekarang tanya, kita bisa apa nggak deskripsikan bagaimana perasaan itu seperti apa? Kita nggak bisa deskripsikan. Iya kan? Nah itulah makanya dibilang sama Tuhan, ini penafsiran aku ya, bahwa surga itu di telapak kaki ibu gitu loh. Karena dia udah lewatin begitu banyak gitu loh. Bahkan dibilang bahwa ketika melahirkan itu satu kakinya dikubur, satu kakinya itu hidup gitu loh. Antara mati sama hidup itu dipertaruhkan gitu loh. Jadi seolah-olah disampaikan bahwa perempuan itu antara mati sama hidup itu dia udah lewatin gitu loh. Jadi apa sih namanya, surga itu bukan sesuatu yang digapai gampang-gampang, enggak. Tapi itu perjalanan gitu loh. Perjalanan yang luar biasa gitu. Bagaimana lagi hamil dia harus layanin suami, layanin dirinya sendiri. Mungkin kalau kerja dan sebagainya, bawa perut yang berat tuh sambil kerja dan sebagainya. Itu luar biasa banget. Jadi ibu itu mesti belajar gitu loh. Betul gini maksudnya, aku sepakat gini, maksudnya gini. Anak-anak yang suka, aku agak sedikit ini, maksudnya gini, anak-anak yang banyak yang ibu nih cerewet nih gitu loh. Banyak kan anak-anak sekarang gitu, terlalu lebay, cerewet dan sebagainya. Apalagi sekarang anak-anak kan merasa bahwa semua ketika mereka belum masuk dunia ini kan mereka menganggap gampang. Bahkan anak-anak sekarang kan sulit banget ya untuk bisa masuk. Mereka karena apa? Pengetahuan yang banyak gitu loh. Selamat Hari Ibu ya gitu. Jadi kata-kata indah, pengetahuan banyak yang keluar di sosial media gitu loh. Jadi penyerapannya cuma karena oh iya ya ibu ya, selesai gitu loh. Nah ibu bukan hanya kata-kata indah, tapi air mata dia udah lewatin dan dia nggak bisa gambarin puisi bagaimana perasaan dia menghadapi anaknya di dalam, bagaimana mengeluarkan anak, terus bagaimana malam dia melihat anak nangis, dia nggak bisa bikin apa-apa. Tadinya dalam perut dia bisa memperbaiki dirinya, makannya dengan baik. Sekarang dia udah nggak bisa tahu anaknya harus kita buat apa nih, anak gimana ya gitu. Bayangin, tiba-tiba kita diputuskan antara hubungan kita dengan anak tuh kan luar biasa. Seolah-olah ketika mau putus tuh, ketika 9 bulan tuh sebenarnya bargaining perasaan antara ibu sama anak tuh kan ada itu loh. Aduh kayaknya gue masih rindu ya, dia masih di dalam perut. Aku masih rindu dia di perut. Tapi dia juga mesti keluar. Itu penderitaan yang luar biasa menurut aku. Itu perasaan kita itu terputus, perasaan kita dengan anak itu luar biasa gitu loh. Seperti anak juga ketika dia terputus dengan Tuhannya. Iya kan, makanya dia nangis kan. Dia dari situasi yang hidup, terus kemudian dia masuk di dunia yang mati. Iya kan, makanya dia menangis kan kayak gitu. Nah itu sebenarnya hubungan ibu sama anak seperti itu. Jadi nggak bisa digambarin. Makanya kata Rasul gini, kata agama kan gini, jangan berkata sedikit pun. Dengan kata saja jangan. Kenapa? Karena hubungan ibu dengan anak itu hubungan tali pusar. Tali pusar itu perasaan, tergoresnya tuh halus banget gitu. Jadi jangan bilang ibu tuh lebay gitu loh.
kamu belum jadi ibu gitu loh. Jadi kamu belum ngerasain tuh perasaan ibu yang menyimpan gitu loh. Perasaan terputus itu lebay. Tapi ibu juga jangan merasa seperti ini sehingga mengambil itu sebagai tekanan buat anak-anak. Kenapa? Karena mereka juga belum merasain itu. Iya kan? Jadi ibu juga mesti wise, harus bijaksana gitu loh. Jadi jaga kontrol kata-katanya. Aku ngomong juga untuk diriku gitu loh. Aku juga ngomong untuk diriku, untuk buat anak-anakku. Aku minta maaf buat anakku gitu loh. Mungkin Umi juga bukan manusia yang sempurna gitu loh. Kita harus sempurnakan diri kita setiap saat. Setiap saat kita sempurna. Sempurnanya gimana? Adanya cekcok antara anak sama ibu itu kan sebenarnya bukan cekcok, tapi penyesuaian. Gitu. Jadi ini harus dimengerti. Ketika ibunya ngambek, ibunya ingin perhatian, anak harus mengerti. Dan anak juga ketika merajuk, ibu juga mesti mengerti bahwa dia belum belajar seperti kita, dia belum dapat pelajaran-pelajaran seperti kita gitu loh. Nah ini biar jaga, biar hubungannya bagus. Makanya aku bilang apa? Belajar terus, merenung terus, gali diri terus, supaya selalu combine antara perjalanan hari ini, saat ini dengan perjalanan perasaan itu menjadi satu, sehingga hubungan-hubungan tentang distraksi, tentang benturan-benturan antara aku sama anak, ibu sama anak itu adalah bagian dinamika gitu loh, bukan untuk sumpah-sumpahan dan sebagainya. Kalau bisa jangan, dan jangan juga keluarkan kata-kata bahwa orang tua juga ada durhaka gitu loh. Kalau kita mau pakai kata-kata yang agak sedikit berat ya, jangan pakai kata-kata itu sayang gitu. Gak ada dalam agama orang tua itu durhaka gitu loh. Anak emang iya gitu loh. Cuma emang sih ibu-ibu sekarang mungkin karena memang situasi ya, tapi kita coba berenung sedikit. Aku diceritain sih sama abangnya Akmal, bener juga sih. Misalnya gini, kalau di Ambon tuh kan ada lagu tuh, Sio mamae, mama pun sayang gitu. Ya mama, kamu punya sayang itu, gendong-gendong aku, ketika lagi kerja gendong aku, bikin sagu, bikin sagu, masak sambil gendong gitu loh. Nah, dulu orang tua memang masih gendong-gendongan sambil masak. Kalau sekarang orang tua biarkan anak main handphone, orang tua juga main handphone, ya kan gitu. Kalau dulu orang tua sambil gendong anak sambil masak. Kalau sekarang orang tua gendong anak sambil pesan GoFood. Iya kan gitu loh. Jadi ya ini mungkin pergeseran ini ya, nilai-nilai ya, pergeseran nilai-nilai ini yang kadang-kadang harus kita renungkan gitu. Apakah kita harus tetap pesan GoFood? Ya benar sih, murah ya kan, murah meriah, cepat saji dan sebagainya. Tapi nggak ada hubungan batin kita dengan anak kita di situ. Kenapa? Ketika kita masak, kita potong bawang sambil kita baca selawat, potong cabai, baca selawat, kan kita kirimkan kasih sayang kita buat anak tuh. Potong bayam, potong kangkung, ya kan? Itu kita kirimkan kasih sayang kita buat kepada anak-anak yang makan, buat keluarga gitu loh. Terus kemudian kita nggak pakai mecin, ya kan? Kita jaga, kita kasih minyak yang bagus dan sebagainya, kan kita kasih buat anak-anak. Tapi sekarang karena semuanya minta instan, jadi kita memberikan instan. Jadi nggak heran kalau banyak benturan-benturan antara anak sama ibu seperti itu. Jadi kenapa? Karena hubungan-hubungan perasaan itu banyak yang terputus. Ya kan, kalau dulu orang tua ngomong apa aja anak dengar. Selain karena nggak ada TikTok, nggak ada juga Instagram, nggak ada pengetahuan yang itu, mereka juga itu yang aku bilang, doa, pegang sayur dengan doa, perasaan gitu. Oh duitnya segini ya, aku mesti bikin makanan yang murah meriah tapi sehat buat anakku, biar semua keluarga bisa makan
semua kan dengan perasaan yang gembira, dengan perasaan deg-degan dan sebagainya, itu disiapkan gitu loh. Sehingga orang tua dulu tuh kalau sumpah anak jadi batu, makanya maling kundang. Iya kan gitu. Jadi maling kundang gitu loh. Tapi kalau sekarang orang tua mau ngomong apapun ya orang tua yang kasihnya dia seperti itu pelajarannya. Ya seperti itu, dan tentunya nggak boleh ada sumpah-sumpahan. Jadi hubungan orang tua dengan anak itu hubungan cinta, hubungan perasaan, hubungan kasih sayang yang luar biasa sih, nggak bisa diomongin tuh gitu. Maksudnya itu menurut aku segitiga sih, ibu, anak, dan Tuhan gitu. Itu hubungan segitiga yang tidak ada orang lain kecuali cuma tiga ini nih gitu. Iya kan? Yang diliputi oleh Rasulullah. Iya kan? Jadi ini luar biasa sih. Ngomongnya banyak ya. Tapi keren Kak. Terus Kak, tadi Kakak bilang yang membuat ketersambungan antara ibu dan anak ya Kak. Salah satunya kan menyiapkan segala sesuatunya itu kalau bisa dengan tangan sendiri ya, doa ya gitu. Kak, hari gini semua kayaknya dituntut, kayaknya hampir semua orang sibuk ya Kak. Itu karena Heri ngerasain sendiri ya, misalnya kadang udah belanja di ini itu hanya masuk kulkas, mungkin baru 3 hari kemudian dimasak gitu. Mungkin ini kali ya Kak, mungkin pembagian waktu, bukan yang terus-terusan beli gitu ya Kak. Iya. Kan ada yang benar-benar ya nggak apa-apa mengandalkan di sih, luar. maksud aku gini ya, maafin ya, kita selalu mencari alibi supaya pembenaran ya gitu loh. Ini aku juga dibilang sama anakku, Umi jangan jadi cari pembenaran katanya gitu. Aku ngecek nih bener apa nggak pembenar ya gitu. Jadi emang sih zaman sekarang kan ibu-ibu kan juga masak gitu loh. Tapi kan aku tadi bilang surga dibilang di telapak kaki ibu itu bukan gratis loh, gitu loh. Artinya bahwa masa sih Tuhan nggak tahu kalau perempuan itu bisa melewati itu. Sebenarnya tubuh kita ini sebenarnya bisa tidur itu cuma 3,5 jam. Kalau tidurnya betul-betul dalam itu udah memenuhi semuanya gitu. Cuma karena kita konsumsinya makanan yang ngaco banyak, pikiran kita terlalu banyak distraksi sehingga tidur kita itu tidak berkualitas. Makanya kita mengambil tidur yang panjang untuk alih-alih untuk membangun kebugaran tubuh kita gitu loh. Terus kemudian kalau kita menjaganya dengan baik waktu itu kita betul-betul strict ya dengan waktu itu, mungkin menurut aku kita bisa akalin gitu loh. Ya kita bisa pakai pembantu, asisten rumah tangga misalnya. Kita punya asisten kita pakai, tapi tetap sentuhan ibu itu mesti tetap. Supaya hubungan, bayangin ya, kita udah kasih handphone, kita kasih GoFood, juga asisten kita yang ngurusin anak, kita cuma peluk sebentar aja. Terus kita juga makanan GoFood, makanan itu, jadi hubungan kita sama anak itu juga hubungannya nggak spesial sih menurut aku ya gitu loh. Jadi mungkin kita sudah mesti akalin 1 hari 2 hari aja makan di luar misalnya, atau hari Minggu kita pesan GoFood, hari Sabtu pesan GoFood, hari untuk istirahat betul-betul istirahat, tapi hari yang selanjutnya kita masak, atau dibalikin gitu loh. Dalam 1 minggu misalnya kita masak 2 kali, hari Jumat, Sabtu, Minggu karena hari libur ya. Jadi hari yang berikutnya itu kita serahkan buat pembantu gitu loh. Gitu. Jadi ini mesti dibangun gitu loh. Karena menurut aku semua itu mesti dijaga sih, dibangun sih. Dunia ini kan nggak berubah sih sebenarnya, masih aja tetap orang kerja cari uang. Iya kan? Hubungan kita dengan manusia juga orang masih menikah kok. Iya kan? Pokoknya semua hubungan yang zaman dulu sampai sekarang masih tetap kok, orang masih makan beras, masih makan sayur, masih makan ikan gitu loh. Jalannya masih tetap kok, cuma namanya aja diganti sekarang gitu loh.
tapi jalannya masih tetap mungkin sekarang malah dipermudah ya, kita pakai Gokar, pakai Gojek gitu loh. Kita dipermudah lagi pakai handphone, kita bisa kontrol anak-anak dan sebagainya. Bahkan banyak yang dipermudah malah aku bilang. Kenapa kita maksudnya merasa tambah sesek ya. Jadi kita mesti merenung sejenak, kita mesti ngecek apa aja sih yang kita banyak buang, dan menurut aku sih kita banyak buang waktu di handphone. Ngecek Instagram, ngecek, kita stres kita langsung joget-joget di TikTok. Pakai lagu-lagu sindiran supaya kita ini gitu. Misalnya kita kalau stres kita cari nih, ini kenapa ya? Kita cari di YouTube. Wah, ini nih. Ini kita stres sama orang itu langsung, wah NLDP nih, ini orang nih dia punya penyakit nih, suami saya nih penyakitnya ini, wah banyak banget tuh penyakit jiwa sekarang namanya gitu. Padahal kalau zaman dulu cuma gila, stres gila udah. Tapi sekarang judulnya banyak banget, aku juga puyeng gitu loh. Gitu loh. Jadi coba kita sederhanakan aja kok semuanya, kita sederhanakan aja semuanya. Kita gunakan handphone, ya udah setiap Sabtu nonton Pupa. Maksudnya apa? Karena ada pelajaran. Kita anggap ini kajian, kita belajar di sini gitu loh. Setelah itu ya udahlah, yang lain nggak usah perlu kita ngecek gitu loh. Iya kan gitu. Iya benar. Ya gitu deh. Nanti banyak ngomong lagi. Iya benar Kak. Kadang Kak, Herni juga nggak terlalu banyak megang, tapi Herni merasa banyak terbuang juga waktu sama handphone. Iya. Dan Herni baru bisa ngerasain benar-benar efektif itu ketika kuota habis. Sehari aja tuh, sehari habis itu kayaknya ternyata banyak yang bisa diselesaikan ya Kak. Gitu. Berarti memang handphone tuh nyedot banget ya Kak. Iya, aku sekarang handphone aku matiin terus. Mati hidup. Dari pagi itu aku matiin, kadang-kadang jam 12 baru aku buka gitu loh. Karena kita nggak punya kewajiban lah untuk nonton status orang. Kadang gini Kak, mau bales tapi nanti malah kepancing buka yang lain status. gitu. Oke, sahabat Rumah Pupa, untuk kalian yang mau sharing, bertanya, atau mau berbagi cerita, kita masih persilakan ya, isi di kolom chat. Oke, nanti kita akan bacakan. Oke, Kak Hana, sekarang aku mau masuk ke kasus ya Kak ya. Iya. Gitu. Kak Hana, waktu pas Hari Ibu, Herni tuh seperti dapat hadiah ya. Hadiah tuh maksudnya gini, ketika jadi ini udah malam Kak kejadiannya. Harry datang ke rumah seorang konsumen untuk mengantar barang gitu. Pas Harry sampai rumah dia, ternyata hujan gede. Harry sih nggak ada masalah kan gitu. Dia kan Harry bisa tunggu sebentar ya. Ternyata dia malah tahan Harry dan Harry disuruh masuk. Ya udah Harry masuk, ternyata dia malah menjamu lah bahasanya gitu ya Kak. Dan ternyata beliau ini seorang ibu yang punya skandal ya sama anak-anaknya, dan Harry merasa saat itu mungkin alam yang sedang menggiring Herni untuk ada di situ, untuk karena memang menyaksikan ibu ya gitu, untuk berbagi dengan dia gitu. Dan dengan ringannya dia menceritakan semuanya tanpa Herni tanya gitu. Kak, ini seorang ibu gitu. Beliau punya 5 anak. Dari 5 anaknya ini, anak terakhirnya itu masih kecil, sekitar kelas 4 SD ya Kak. Itu mereka hanya tinggal berdua di satu kontrakan gitu. Di satu kontrakan. Harry tanya yang empatnya mana gitu. Dia cerita gitu, ada yang kerja, ada yang ini, dan di situ dia mengalir Kak. Anak pertama sudah berkeluarga tapi tidak pernah menengok sama sekali dan tidak perhatian sama sekali gitu. Anak kedua, ketiga, keempat itu sama, semuanya seperti itu Kak gitu. Kurang lebihnya semuanya seperti itu. Bahkan ada titik poin yang Herni merasa semuanya mencari, tapi kan kita ada satu titik poin ya Kak, Lebaran semuanya akan kumpul kan di rumah ibu, dan dia bilang tidak ada yang kumpul sama sekali. Jadi mereka tuh anak-anak menghubungi dia ketika ada perlunya aja. Mama, aku kehabisan uang, padahal mereka juga kerja gitu. Di situ Kak, Herni sedih banget. Bahkan di saat Lebaran mereka tidak ada yang datang sama sekali gitu. Kak, di sini yang salah menurut Kakak gimana nih? Herni mau bilang bagaimana cara ibu ini menyambung batin anak dari kecil sampai sekarang. Herni juga nggak berani ngomong kan ya Kak, dan Herni kan nggak tahu ya gitu. Terus
otomatis kan anaknya juga yang mungkin dari kecil pengetahuan agama gitu ya, kakak kan butuh juga ya gitu, pembelajaran kehidupan masih kurang atau gimana. Kakak menanggapi kasus seperti ini gimana kak? Ini ada apa sih kak? Yang salah ini anak atau ibu atau gimana ya? Maaf ya kak kepanjangan. Apa ya? Aku tuh insya Allah sih sampai saat ini ya, mungkin dulu kita kan proses dalam perjalanan tuh akhirnya aku nggak berani memberikan catatan ya sayangnya, apalagi untuk ibu misalnya itu berat ya gitu. Buat hidup orang aja aku nggak berani untuk memberikan catatan, apalagi untuk seorang ibu gitu loh. Cuma mungkin gini, semua yang mereka lakukan itu maksudnya gini, semua itu ada sebab, ada api ada sebab gitu loh. Ya maksudnya kalau ada asap tuh pasti ada api gitu loh. Ada hal-hal yang sampai membuat seperti ini, dan orang tuh kita ini kadang-kadang melihat cuma ujungnya aja. Kita mengambil kesimpulan di ujungnya aja bahwa oh nih ibunya pasti ngaco nih sampai anak-anaknya kayak gitu. Misalnya kalau kayak tadi kita merujuk kepada kata-kata aku tadi bahwa ibu itu pendidikan gitu loh. Jadi kalau anak-anak seperti gini berarti ibu tidak punya pendidikan untuk anak-anak, sehingga anak-anak tidak mengerti bagaimana seorang ibu, ya kan? Terus ibu itu juga puncak perasaan, berarti ada perasaan-perasaan anak-anak yang terluka sehingga anak-anak itu menjauh dari ibunya, kan gitu loh. Jadi itu kan kalau kita memberikan kesimpulan dari pengetahuan yang kita rasa, kita tahu gitu loh. Tapi hidup ini kan bukan hanya pengetahuan, tapi betul-betul kita jalanin baru kita tahu, dan banyak alasan-alasan orang yang kita tidak bisa mengerti. Ada alasan-alasan pribadi, ada hal-hal yang sangat dalam, yang halus banget, yang akhirnya itu membuat itu semua. Jadi banyak faktor gitu loh. Misalnya faktor dari makanan misalnya makanan juga kita bisa yang toib dan halal. Halal belum tentu toib. Toib belum tentu toib udah halal, dan halal itu belum tentu toib. Ya kan, benar. Makanan halal misalnya, halal semua nih halal kita makan, tapi bisa jadi nggak toib. Iya kan, karena dari mecin, makanan-makanan yang maafin ya, aku nggak terlalu suka makanan-makanan olahan gitu kan. Itu kan juga tidak toib kalau dimakan setiap saat. Kalau sekali-sekali ya nggak apa-apa gitu loh. Kalau misalnya kayak mie yang instan dan sebagainya, makan makanan yang instan itu kan tidak toib. Ini juga mengganggu perilaku anak. Perilaku kita, karena makanannya kan masuk, bukan itu makanan asing, itu bukan yang secara alamiah. Iya kan, secara alamiah misalnya ikan, tanah, daging dan sebagainya, dan kelolanya juga mesti kelola yang baik. Semakin banyak aneh-aneh kan semakin banyak juga kan nilai gizinya kan berhenti keluar kan, dan sebagainya gitu loh. Nah itu juga menentukan makanan juga. Terus kemudian cara mendapatkan makanan gitu loh. Ya kan, halalnya itu kan kita juga harus pertanyakan gitu loh. Terus kemudian ketika kita mengelola juga, misalnya ibu yang mengelola dalam keadaan marah dan sebagainya, kesel, bersungut, marah-marah, aduh aku capek nih ngurusin anak terus, suami seenaknya gitu-gitu. Atau dia lagi marah dengan suaminya, terus dia tumpahkan ke anaknya, marah-marah kepada anaknya, anak nggak ngerti, tapi sikapnya karena dia cemburu sama suami, marah sama ipar, sama mertua, akhirnya rasa cemburu, rasa marah dan sebagainya itu dituangkan di dalam dirinya ketika dia menyusui, kan juga itu teraliri ke anak. Iya kan, jadi banyak hal di situ. Dia belajar. Iya kan, belajar filsafat, belajar bagaimana jadi ibu yang baik, belajar bagaimana menjadi orang yang penuh kasih sayang, bahkan ada juga yang belajar meditasi, belajar macam-macam dan sebagainya kan. Kaidah-kaidah mas yang banyak banget sekarang berteraburan ya di manapun gitu, mungkin belajar, tapi tetap aja anaknya kayak begitu. Jadi ada hubungan-hubungan batin yang tidak diperbaiki, hubungan-hubungan yang secara fisik juga tidak ini. Jadi kalau mau bilang seperti gini nih, banyak hal sih sayang, kita nggak bisa mengambil kesimpulan.
Tapi yang pasti sih mungkin yang kita bisa bicarakan itu masalah komunikasi. Iya gitu loh. Jadi semua itu mungkin bisa terabaikan. Kita bisa sedikit mengabaikan, tapi kalau komunikasi antara anak sama orang tua ini rusak, maka semuanya rusak. Gitu loh, bisa mempengaruhi yang lainnya gitu loh, yang kita udah bangun gitu. Jadi mesti ada komunikasi yang baik. Nah, komunikasi yang baik itu pelukan ibu ini kepada anak ini nentuin banget gitu loh. Mungkin ibunya ada kan, aku punya teman-teman yang banyak itu agak risih kalau dipeluk dulu, karena mereka nggak dipeluk sama orang tua zaman dulu gitu loh. Jadi kita latih itu peluk, ayo peluk supaya ada perasaan ketersambungan. Makanya kan para ahli kan bilang setelah diteliti ternyata satu hari itu 15 menit kalau bisa berpelukan sama anak supaya sambung rasa gitu. Yang tadi aku bilang tuh antara anak sama ibu itu kan ada hubungan spesial, tali pusar itu gitu loh. Nah itu pelukan, terus kata-kata yang baik, kata-kata kita marah bagaimanapun, makanya dianjurin ucapkan subhanallah, anak sayangku cinta, ya Allah kenapa kamu harus begini gitu loh. Jadi ketika kita marah pun kita pakai nama yang baik gitu loh, nama apa, kita memuji Tuhan gitu loh. Dengan begitu kan energinya terkirim kepada anak gitu loh. Terus apa ya maksudnya, ya pelukan, kata-kata yang baik, perhatian gitu loh. Lama-lama anak-anak itu kan mereka tuh bukan batu aja tetes perlahan-lahan kan lama-lama kan ya apa lobang gitu loh. Apalagi manusia, hati manusia gitu loh. Jadi kalau aku sih kayaknya karena memang hubungan ibu sama anak ini, ibu tidak membangun hubungan spesial. Nah, hubungan spesial itu hubungan dari hati, heart to heart gitu loh, dari hati ke hati. Jadi membicarakan misalnya apalagi 5 anak ya gitu loh. Jadi kemungkinan hubungannya ini, ibu ini keteter ngurusin anak 5. Terus karena banyak keteter, kadang-kadang kita ibu-ibu ngomongin seenaknya gitu loh. Akhirnya kita membuat luka-luka kecil yang tanpa sadar anak itu menjauh dari kita gitu loh. Nah, sehingga anak itu merasa bukan rumah yang dia butuhkan, bukan ibu yang dibutuhkan, tapi dia membutuhkan ketenangan. Nah, ketenangan kan banyak sekarang dijual di luar gitu loh. Dia bisa pergi ke Bali, dia kalau punya duit dia bisa pergi ke luar negeri dan sebagainya. Walaupun itu palsu, tapi itu yang mereka cari gitu loh. Jadi momok ketika mereka pulang ngeliatin ibu tuh momok gitu loh. Karena ada luka yang dalam banget yang ibu nggak sadarin itu. Jadi harus selalu ibu minta maaf kepada anak itu. Menurut aku perlu, itu juga mendidik diri kita untuk memberikan kepada anak-anak bahwa mereka kalau dalam situasi apapun mereka harus minta maaf. Itu cara kita memaafkan diri kita tuh, kita mendidik dengan kita meminta maaf kepada anak. Gitu loh. Itu juga kita mengontrol masa lalu kita membersihkan perasaan-perasaan kita itu, kita selalu meminta maaf. Even orang itu nggak mau memberikan maaf, anaknya tuh masih itu udah minta maaf, maafin mama ya, maafin Umi ya sayang. Banyak hal Umi ini bukan malaikat. Umi juga manusia yang harus belajar gitu loh. Banyak kelemahan ibu gitu loh, banyak kelemahan ibu. Tapi kita sepakat betul bahwa ada satu titik di mana ibu tuh nggak salah gitu loh. Yaitu apa? Udah pokoknya kalau namanya ibu udah nggak usah protes gitu loh. Ibu itu nggak pernah salah, udah gitu loh, nggak usah protes gitu loh. Sama dengan ketika ibu mengerti kamu gitu loh, bahwa kamu itu anak-anak kan gitu loh, seperti itu. Jadi ada kalau kita gini ya, maksudnya gini, kalau kita mau bicara tentang pengetahuan, kita bongkar-bongkaran nih gitu. Aku suka bilang juga sama Akmal sama Haidar gitu loh. Kalau kalian kan suka gini, Umi kan Hana AS gitu loh. Iya betul gitu loh. Aku Hana AS yang belajar untuk memberikan kebaikan buat orang, juga untuk diriku sih sebenarnya gitu loh. Tapi ada satu titik di mana aku tuh ibu gitu loh, dan nggak usah protes gitu loh. Aku ibu, aku minta hak aku sebagai ibu gitu loh. Itu nggak usah diprotes. Terima dulu ibumu seperti ini gitu loh.
bahwa ibumu nih bodoh, jelek, busuk dan sebagainya gitu loh. Udah terima gitu loh. Nanti setelah itu baru sampaikan baik-baik gitu loh. Bu, aku ini pernah disakitin hatinya, ibu jangan begitu. Nah kita nih manusia, apalagi ibu. Iya kan, kita selalu memaafkan anak, apalagi gitu kan. Cuma ego ini kan kadang-kadang ego kan udah tersimpan lama, jadi butuh waktu untuk menyesuaikan ego itu dengan baik gitu loh. Nah ibu juga harus latihan terus untuk memaafkan dirinya dengan cara apa? Selalu memaafkan anaknya, kondisi anak apapun itu. Terus hati-hati dalam omongan gitu loh. Jangan ada perbedaan, oh ini anak ini baik nih, anak ini beda, jangan gitu. Kata-kata yang menjas gitu loh. Oh, aduh kamu ini jelek ya kalau begitu, jangan gitu loh. Kamu ini kok tambah gemuk. Kata kamu, mana kamu kemana sih? Anak durhaka banget, nggak ingat ibu dan sebagainya. Iya, jadi mereka down. Kenapa? Karena mereka itu belum punya pengetahuan seperti kita gitu loh. Even mereka jadi ibu, tetap mereka jadi anak gitu loh. Iya kan? Walaupun mereka udah jadi ibu, tapi tetap mereka masih jadi anak buat kita ibu gitu loh. Jadi orang tua itu kita tetap, mereka jadi anak sama kita gitu loh. Jadi manja-manjanya mereka kembali ke rumah itu ya manja-manja gitu loh. Mereka udah keliling dunia, ke Amerika, kemanapun pengetahuan mereka udah S3, S2, S10 bahkan gitu. Tapi kalau pulang ya tetap aja ibu jadi anak buat ibunya gitu. Dan ibu mau bagaimanapun tetap dia harus bijaksana menjadi ibu gitu loh. Dan makanya aku bilang belajar terus, memaafkan dirinya, belajar itu memaafkan keadaannya, penderitaannya harus digali, disaksikan penderitaan apa sih kenapa sih sampai membuat aku menderita gitu loh. Itu harus dilatih terus. Makanya di Pupa kan sadari saja saat ini di sini aja, menerima kenyataan itu ada yang paling terbaik. Ketika menerima itu dengan baik, maka kita telah memaafkan diri kita. Belajar terus, meminta maaf nggak salah kok. Peluk terus anaknya, minta maaf gitu loh. Kalau anaknya nggak datang, datanglah ke anaknya, nanya kenapa seperti itu. Dan memang gini, belajar untuk menduduki ego itu perlu waktu gitu loh. Latihan terus gitu loh. Jadi ya kita harus menempatkan diri kita itu pada posisi yang tepat gitu loh. Jadi ketika kita mau menuntut anak untuk dia mengerti kita sebagai ibu, ya kita harus juga berlaku diri kita sebagai ibu gitu loh. Gitu. Jangan kita minta kita dihargai sebagai ibu, tapi kita menaruh diri kita itu harus menjadi anak-anak yang marah seenaknya, anak disumpahin. Ada loh banyak banget tuh kayak gitu, kesian gitu loh. Mereka itu maksudnya kayak dibenturin gitu loh. Di sisi yang berbeda mereka ditekan secara agama bahwa mereka harus hargain orang tua, tapi di sisi yang berbeda mereka juga harus belajar untuk mengerti perasaan mereka gitu loh. Jadi ini juga buat aku sih banyak hal gitu loh gitu yang aku juga masih perlu belajar gitu loh. Dan ini aku juga sampaikan buat teman-teman, buat adik-adik, buat kita semua, buat kalian semua, sebenarnya pada diriku gitu. Dan aku tetap belajar loh, setiap hari aku belajar terus untuk mengerti diri aku. Jadi aku belajar terus bagaimana sih pikiranku itu dia menyeret aku sampai kemana gitu loh. Bagaimana pikiranku untuk menggelapkan aku masuk di ruang gelap gitu loh. Ini aja dilatih terus. Kalau ini dilatih terus, insya Allah sih kita akan menjaga dengan baik gitu loh. Iya gitu. Dan kita emang selalu belajar terus ya. Kita nggak akan mungkin sempurna sepenuhnya sampai kita kayak ini, enggak sayang gitu loh. Ada hal-hal yang memang kita lemah dan itu mesti kita akuin bahwa kita lemah gitu. Ya maafin ya, Umi lemah, Umi belum ngerti, Umi perlu belajar, berikan kesempatan buat Umi belajar. Aku gitu. Jadi kalau dalam keadaan nggak enak, kalau anak-anak tuh udah ntar dulu Umi lagi nggak mau dideketin, ya udah. Anakku juga misalnya lagi ngambek, dia nggak mau deketin sama aku, ya udah aku biarin aja gitu loh. Cuma kita mengerti aja posisi kita masing-masing lah gitu. Usahakan supaya jangan merusak ya hubungan.
mudah-mudahan ibu itu bisa lebih lembut lagi bisa mau ya. belajar ya. Gitu. Sahabat Rumah Pupa, Masya Allah ya, sudah dijelasin sangat rinci sama Kak Hana, sudah di-sharing. Seperti biasa, aku hanya mengingatkan untuk kalian yang butuh gitu. Ini benar-benar luar biasa ya menurut saya. Jadi kalian bisa dengerin lagi, ulang-ulang lagi, karena ini benar-benar pembelajaran hidup, bukan sekedar pengetahuan yang saat itu kalian terima dan saat itu selesai gitu. Kenapa Rumah Pupa kita membuat live, karena ini untuk sharing kita kalian semuanya gitu. Sahabat Rumah Pupa, gimana, sudah ada pertanyaan? Sapa dari Mbak Rati. Hai Mbak Rati, apa kabar? Assalamualaikum Kak Hana dan Waalaikumsalam dan warahmatullahi sahabat Rumah wabarakatuh. Pupa. Waalaikumsalam Mbak Rati, sehat ya Mbak? Melani Indasari nonton Melita. Kak Hana sambil nunggu mungkin gitu. Dari sahabat ya, ada satu lagi ya Kak ya. Boleh. Kakak tadi bahas dengan sangat rinci tentang bagaimana ibu ke anak, ibu yang ideal, terus tentang permasalahannya mungkin dari sisi ini gitu ya Kak ya. Sekarang tadi ibu, sekarang kita balik coba ke anak ya Kak. Anak itu kan juga ada yang notabene laki-laki dan perempuan juga ya gitu. Dan walaupun dia ibu, tetap aja dia anak ya Kak ya, di hadapan ibu. Kak, untuk anak-anak tadi ibunya, sekarang untuk anak-anak yang mereka melakukan kesalahan tapi selalu merasa benar karena Anak jiwa muda ya Kak ya, atau memang udah pribadi abis ibuku begini ketika ibunya kamu jangan begitu dong loh, mama bisa nggak seperti orang tua lain, itu kan apa ya Kak ya, maksudnya kesalahan besar banget kan Kak. Ada nggak Kak pesan Kakak untuk para anak-anak, mau kalian umur 40 tetap aja kalian anak-anak di sini ada pesan nggak Kak untuk mereka yang masih punya PR terhadap ibunya atau orang tuanya ya Kak ya? Kak, makasih. Ya, apa ya? Emang sih anak-anak kan namanya anak-anak ya, gitu loh. Mereka merasa sudah dewasa, Kak. iya tetap gitu. Artinya gini, bahwa kita ini semua anak-anak Tuhan. Manusia itu kan anak-anak spiritual ya, anak-anaknya Allah Ta'ala gitu loh. Jadi di satu sisi di mana kita itu tetap menjadi anak-anak untuk kita menjadi anak-anak dari Allah Ta'ala gitu loh. Manusia secara manusia. Dan kemudian anak-anak mau kita ini sebagai manusia, bahwa anak-anak itu tetap anak-anak dan ibu tetap ibu gitu loh. Kita nggak bisa pindah gitu loh. Kita nggak bisa pindah tempat ya, walaupun kita nanti akan merasakan situasi itu. Misalnya dulu kita anak, terus sekarang kan kita jadi orang tua, ya kan? Terus anak kita kan menjadi anak sekarang, dia nanti juga jadi orang tua dan sebagainya. Artinya bahwa hubungan kita itu hubungan perasaan. Hubungan kita tuh hubungan perasaan. Hubungan fisik itu akan musnah. Ada banyak distraksi di situ. Banyak benturan-benturan, banyak pengalihan-pengalihan di situ. Tapi hubungan perasaan itu satu ruang yang tidak bisa dipisahkan sama pikiran. Tidak bisa dipisahkan sama ruang, tidak bisa dipisahkan sama keterbatasan. Itu ruang perasaan. Dan itu ibu ada di situ, gitu loh. Ibu itu apa? Kasih sayang. Ibu itu apa? Rahim, gitu loh. Ibu itu apa? Ibu itu cinta, gitu loh. Jadi tetap aja bahwa mau anak udah pinter, profesor, doktor dan sebagainya, dan anak ibunya adalah seorang petani atau maaf ya sebagai pembantu atau sebagai tukang gado-gado, sebagai penjual di pasar dan sebagainya, yang mungkin dianggap itu rendah gitu loh sama orang-orang yang merasa bahwa status-status itu penting, dia tetap ibu gitu loh. Emang secara fisik mungkin dia bodoh gitu loh, mungkin ya dia nggak sekolah seperti kalian gitu loh, tapi secara batin itu tidak bisa dianggap bodoh. Itu pengetahuan spiritual yang luar biasa gitu loh.
yang sudah dititipkan sebagai kamu menjadi anak pintar itu dari ibu yang bodoh ini, gitu. Iya kan? Jadi dari ibu yang bodoh, yang ngerti dan sebagainya, tapi ada satu hubungan di dalam yang itu semua hilang, yaitu hubungan perasaan. Perasaan itu semua hubungan yang memang betul-betul yang kesambung, yang luas dan yang dalam, yang penuh kasih sayang dan sebagainya gitu. Jadi ketika ibumu bermasalah, lihat aja bahwa ibu itu sedang keluar dari dirinya sebagai pusat dari kasih sayang, misalnya pusat dari cinta. Mungkin ibunya agak bergeser, jadi berikan lagi, masukin dengan apa? Memaafkan ibunya, peluk ibunya, supaya ibunya sadar, oh iya ya, benar, aku ini pusat perasaan, aku ini pusat kasih sayang gitu. Datang berikan gitu. Itu juga melatih untuk besok lusa kamu menjadi ibu, ya kan? Menjadi orang tua gitu loh. Jadi seperti itu. Nah, terus kemudian kita juga tidak bisa membandingkan, perasaan itu tidak bisa membandingkan. Betul kita di ruang yang sama gitu loh, tapi tetap kemandirian perasaan itu masing-masing. Dan itu tidak bisa dijabarin. Itu hanya bisa dirasakan. Ketika kamu merasakan perasaan, disitulah ibumu bisa merasakan perasaan. Ketika ibunya merasakan perasaan, disitulah perasaan anaknya gitu. Jadi ini hubungan perasaan yang dalam, yang tidak bisa pakai logika gitu loh. Pakai matematika, pakai logika, pakai pengetahuan yang hebat secanggih apapun nggak bisa itu. Karena ini hubungan perasaan yang tidak bisa dibicarakan gitu. Jadi satu-satunya jalan ya tindakan gitu loh. Ibunya marah, ya udah datang aja, peluk ibunya, cium tangannya, ya kan, cium tangannya, minta maaf kalau ibunya lagi masih palingkan muka, ya udah nggak apa-apa gitu loh. Ini bukan bangun untuk untuk kamu lagi jatuh di ibu, enggak, tapi membangun dirinya untuk menjadi lebih bijaksana untuk dirinya gitu loh. Jadi ketika penghormatan kita kepada orang tua, sebenarnya kita lagi memberikan penghormatan itu untuk diri kita sendiri. Kita mendudukan diri kita dalam keadaan yang mulia gitu loh. Dengan begitu kemuliaan itu akan terkirim juga kepada seorang ibu misalnya yang belum mengerti. Ibu misalnya PSK pun gitu loh. Seorang PSK pun gitu loh. Dia tetap ibu gitu loh. Ada ruang perasaan yang tidak bisa dibeli di situ, tidak bisa ada transaksi seperti diberikan kepada orang lain, gitu. Ya, itu hanya untuk kepada anak, gitu. Itu nggak ada ruang transaksi di situ. Jadi disitulah ada kemuliaan dia sebagai seorang ibu. Jadi tutup mata deh buat hidupnya seperti apa gitu loh. Tapi terimalah dia sebagai seorang ibu yang kamu rasakan itu. Itulah apa-apa rahim, ya, kasih sayang itu nggak bisa dibeli sayang. Cuma itu aja sih kalau aku bilang. Makasih. Hana, terima kasih banyak. Sahabat Rumah Pupa, alhamdulillah ya untuk sharing hari ini tentang ibu. Kemanapun kita pergi, kembalinya kita bermuara pada ibu. Ya, oke. Kak Hana mau baca kartu, kita tutup pakai kartu atau gimana? Oh iya boleh. Sahabat Rumah Pupa. Atau kita coba Rumi ya? Kita coba di Rumi ya. sesi terakhir. Aku coba ini ya, melihat kartu dari Rumi, dari kata-kata Rumi nih. Ini dulu dibuat sama Ustadz Nur Jabir ya, Ustadz aku. Dan timnya, marilah kita memberikan Fatihah kepada Jalaluddin Rumi dan juga kepada Ustadzku, Ustadz Nur, beliau Direktur Rumi, dan juga kepada orang-orang yang terlibat di sini kartu, dan juga buat aku yang aku membaca, mudah-mudahan bisa membaca, bisa ngerti ya. Maafin Ustadz Nur kalau aku bisa menafsirkan, coba menafsirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah qabla salawat Allahumma shalli Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah. Ya, aku berusaha menyambungkan perasaanku dengan maksud yang dituangkan sama
Maula Jalaluddin Rumi, dan juga aku mudah-mudahan tersambung dengan Ustadz Nur supaya aku bisa membaca seperti beliau. Ya, ini kita khusus spesial karena Hari Ibu, kita spesial. Kita bersambung dengan orang-orang yang hebat, yang juga dari ibu-ibu yang hebat. Nggak susah ya kalau banyak. Kalau pupa juga kalau dikumpulin udah banyak segini loh. Gitu lebih ya. Jangan bilang lebih, nggak enak nih sama Maula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Muhammad wa ali Muhammad. Aku sambungkan sama kita semua ya, supaya ini hadiah buat kita. Oke. Ada beberapa sih, tapi aku akhirnya dapatnya satu ini. Alhamdulillah ya Allah, gitu. Ada lilin di dalam hatimu yang siap untuk menyinari. Ada lubang di dalam jiwamu yang siap untuk diisi, gitu. Luar biasa nih. Kamu dapat merasakannya, bukan? Luar biasa enggak nih ya? Luar biasa gitu loh. Ada lilin di dalam hatimu yang siap untuk menyinari, gitu. Ada lubang di dalam jiwamu yang siap untuk diisi. Kamu dapat merasakan, bukan? Ini soal perasaan, gitu ya. Yang tadi kita ngomong tentang perasaan terus ya. Ini kita tersambung banget ya, gitu loh. Jadi lilin ini kan cahaya ya, cahaya Tuhan yang ada dalam diri kamu. Dan cahaya itu ada lubang yang harus diisi. Lubang itu apa? Perasaan. Ruang perasaan yang ada di dalam diri kita, dan kamu dapat merasakannya. Jadi semua orang bisa merasakan itu jika sinar itu dihidupkan, dan lubang itu dia mengerti bahwa di dalam dirinya tuh lubang yang paling dalam, yaitu perasaan. Luar biasa banget, ini khusus, dan ini khusus buat perempuan. Ya kan, perasaan. Jadi dapat banget kita kesambung hari ini sama Maula Jalaluddin Rumi. Terima kasih buat kita semuanya. Cukup sekian aja. Luar biasa buat kita semuanya. Ini bisa baca apa enggak ya? Ya, bisa. Bisa ya? Oke, sahabat Rumah Pupa, terima kasih untuk kebersamaan kalian. Kami pamit undur diri bersama Kak Hana, saya Herni, ada Rita dan dari sini. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.